Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to Sosiologi Kelas. Selama 1 tahun ini kita akan belajar sosiologi bersama saya, Bu Catherine. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi sosiologi dan perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan di dunia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai objek kajian sosiologi, sifat dan hakikat sosiologi, dan karakteristik ilmu sosiologi. Objek kajian sosiologi terbagi menjadi 2, yaitu objek formal dan objek material. Nah, objek formal di sini adalah kajian sosiologi terkait manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, sosiologi itu mengkaji hubungan antar manusia dengan proses yang muncul dari hubungan tersebut. Contohnya, interaksi, komunikasi, konflik, dan lain-lain. Lalu, objek material yaitu kehidupan sosial, gejala sosial, dan proses hubungan antar manusia. Contohnya seperti kemiskinan, kenakalan remaja, pengangguran, dan sebagainya. Sifat hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Lebih mudahnya kita singkat saja, SMK Tura. Apa itu SMK Tura? S. Sosial, M. Murni, K. Kategoris, T. Terapan, U. Umum, R. Rasional, dan A. Abstrak. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu sosial, artinya sosiologi ini mengkaji tentang masyarakat. Lalu sosiologi sebagai ilmu murni, yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Selanjutnya ada sosiologi sebagai ilmu kategoris, yaitu ilmu yang mengkaji apa yang sedang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Kemudian ada sosiologi sebagai ilmu terapan. Artinya sosiologi ini dikembangkan untuk dapat menyelesaikan masalah sosial yang ada. Selanjutnya sosiologi sebagai ilmu umum. Artinya sosiologi ini mengkaji kebiasaan masyarakat secara umum, bukan pada masyarakat secara khusus ya. Kalau secara khusus, misal ketika kita mau membahas individu, itu ada ilmu psikologi yang mengkaji khusus tentang kondisi psikologis seseorang. Nah, sosiologi ini hanya mengkaji pola-pola umum yang terjadi dalam masyarakat, seperti bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berkomunikasi, lalu mengapa terjadi konflik. Kemudian selanjutnya ada sosiologi sebagai ilmu yang rasional, artinya sosiologi ini berdasarkan pada akal sehat, bukan pada spekulasi atau perkiraan. Selanjutnya ada sosiologi ini adalah ilmu yang abstrak, yaitu mengkaji bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat. Kenapa dikatakan abstrak? Sosiologi ini tidak seperti bidang ilmu lainnya ya. Kalau biologi itu jelas kajiannya mengenai makhluk hidup. Misal kita ingin mengetahui organ tubuh hewan, kita bisa melakukan pembedahan. Tapi di sosiologi ini yang dikaji adalah hal yang tidak tampak secara fisik, tapi ada dalam masyarakat. Contoh interaksi. Interaksi ini kan tidak tampak ya secara fisik, tidak terlihat, tapi bisa kita amati. Lalu kita bisa lihat konflik. Konflik ini bukan suatu benda, bukan suatu objek, tapi proses yang terjadi akibat interaksi antara dua individu atau lebih. Nah, konflik ini bisa diamati, bisa ditelaah, bisa dipelajari kenapa konflik ini terjadi, terus
faktornya apa saja, dampaknya apa saja. Nah, itu kenapa kok sosiologi ini disebut sebagai ilmu yang abstrak. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki beberapa karakteristik, yaitu teoritis, empiris, kumulatif, dan non-etis. Teoritis artinya ilmu sosiologi adalah ilmu yang menyimpulkan fakta yang didapat dari hasil pengamatan. Lalu empiris artinya sosiologi merupakan ilmu yang berdasarkan pada fakta, bukan spekulasi. Jadi berdasarkan pada kejadian yang benar-benar terjadi, bukan pada perkiraan. Lalu kumulatif artinya teori-teori sosiologi ini berasal dari teori yang sudah ada dan dikembangkan. Lalu ciri selanjutnya adalah non-etis. Nah, sosiologi ini tidak menilai baik atau buruk suatu fakta, hanya menganalisis fakta yang ada. Demikian video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. See you.